SUV leather frame atau mobil hybrid kalian cuma jalan cantik ke mall, mana paten? Main off-road lah. Hii. Ya, karena ini tank 300, pastinya kita bakal bawa off-road dulu nih. Karena banyak gimmick-gimmick off-road di tank 300 ini. Dan gimmick pertama yang kita sadarin di tank 300 ini adalah tidak ada pilihan rear wheel drive. Jadi nggak ada 2H di sini. Untuk mindahin gardannya itu cuma ada pilihan all wheel drive sama 4L aja. Dua itu doang. Jadi nggak ada pilihan 2H sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak banget mode berkendara off-roadnya. Nih ya, kita sambil off-road gini bisa flyby, ganti mode berkendaranya. Jadi bisa sambil digas. Mode sport, mode eco, mode normal biasa. Ada mode salju, padahal nggak kepake juga di Indonesia ya. Tapi it's okay, bisa dipakai pas hujan deras. Terus ada mode pasir. Terus ada mode lumpur. Dan balik lagi ke mode eco. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelewatin medan yang bermacam, itu ya udah tinggal pilih tiap mode yang menyesuaikan medannya, mobilnya bakal menyesuaikan sendiri. Jadi mengatur traction controlnya, mengatur bukaan gasnya, mengatur pengaturan remnya, itu semua bakal diatur sama tank 300 ini secara pintar. Jadi kita nggak perlu mikirin, aduh mesti pilih ke all wheel drive, waduh mesti pilih ke 4L, nggak usah. Kita tinggal pilih driving mode-nya aja. Dan untuk tambahannya ya, differential lock-nya atau penguncian gardannya itu bisa depan sama belakang di tank 300 ini. Jadi kalau misalkan ada slip di bagian belakang, kita tinggal kunci gardan belakang, ada slip di gardan depan, kita tinggal kunci gardan depannya. Fleksibel banget. Emang tank 300 nih buat dipakai off-road sih. Nah, kita langsung hajar aja ke medan off-road. Nah, kebetulan ya, di depan kita ini ada jalanan yang berlumpur, bekas proyek. Bukan bekas lagi sih ya, ini emang proyek sih, lagi dikerjain. Tapi kan kita lagi pakai tank 300 ya, jadi kiranya kita pengen survei tanah bapak, tanah papi ai. Jadi nggak apa-apa. Sekarang karena tanah berlumpur, kita pilih mode mat. Ya, terus all wheel drive juga cukup lah mobil ini. Bannya karena standarnya itu udah all terrain ya, dual purpose. Jadi kita langsung hajar aja. Ini jujur emang SUV leather frame yang nyaman banget. Permainan artikulasi kaki-kakinya tuh nggak bikin mabok penumpang, bahkan pengendaranya sekalipun. Dia bisa ngontrol bukaan gas dengan baik. Jadi traksinya tuh tetap terjaga di keempat rodanya secara langsung. Asik banget emang. Wah, itu tuh jalur traktor kita lewatin, coba. Ini BTW kalau kita nyangkut ada yang nyelamatin nggak ya? Enggak. Tuh, ini mat nih ya. Kita tinggal ngatur arah rodanya aja. Dia udah bisa loh. Jadi kekontrol dengan baik pengendaliannya. Nggak ada rasa nyangkut sama sekali. Keren ya? Asik banget. Dan kita ketemu jalanan yang lumayan sempit. Jadi kita harus muter nih karena takut ketemu ekskavator atau beko ya. Jadi kita muter aja. Dan di tank 300 ini fitur tank turn juga masih tersedia. Jadi turun dari tank 500, fiturnya dibawa ke tank 300 ini. Cara ngaktifinnya, kita pindah ke mode 4L. Dinetralin dulu ya transmisinya. Pastiin mobilnya nggak lagi jalan. Kita pindah ke mode 4L sampai aktif. Tandanya di speedometer. Udah mode 4L, kita aktifin off-road cruise controlnya dulu sampai nggak kedap-kedip, baru kita nyalain tombol di bawahnya, yaitu tombol untuk mengaktifkan tank turn. Nah, tank turn ini bakal membuat pergerakan roda belakang itu jadi apa ya, terlimitasi dengan pengereman. Jadi kalau misalkan kita belok ke kiri, mau muter ke kiri, roda belakang yang kiri bakal direm sehingga radius putaran bakal lebih kecil. Sebaliknya, kalau kita belok ke kanan, radius putar ke kanannya itu bakal lebih kecil karena roda belakang yang kanan itu direm. Tuh. Oh, wow. Ini langsung 90 derajat loh. Mungkin karena licin juga kali ya. Tapi emang sempit banget treknya, jadi kita mesti mundur. Perhatiin, hati-hati di belakang itu tebing. Jadi kita nggak bisa mundur secara maksimal. Oke, nah sekarang maju lagi. Kita aktifin lagi tank turn ya, cara yang sama. Off-road cruise control, nyalain.
tank terna fiturnya dinyalain dan kita tinggal gas gede. Udah deh. Udah ke arah yang balik lagi. Udah, kita tinggal nonaktifin tank turnnya sama off-road cruise control. Lanjut lagi jalan. Oke. Ada satu hal lagi di bagian off-road ini yang bagus banget dipakai ketika kita memakai tank 300 ini, yaitu hadirnya kamera 360 yang bisa ngebaca bagian depan mobil. Dan dia akan merekam bagian depan mobil tersebut. Jadi ketika kita ngelewatin bagian depan, itu kolong mobilnya bakal kelihatan. Tuh. Jadi kita tahu apa yang ada di bawah kita atau apa yang kita lindes sih. Asal jangan lindes hak-hak rakyat aja. Yeah. Oke lah. Sekarang kita mau muter lagi. Dan karena ini medannya bener-bener medium off-road ya, jadi malah mundurnya begitu ya. Jadi ini lumayan kemiringannya curam banget. Nggak curam-curam banget. Tapi kalau misalkan kalian pakai leather frame yang masih apa ya istilahnya, nggak ada alat-alat elektronik seperti yang ada di tank 300 ini tuh rasanya kurang memungkinkan. Ini karena kita ngelewatin medan off-road yang lumayan medium ya. Ada satu hal lagi yang hadir di tank 300 ini dan jadi gimmick bagus di tank 300, yaitu adanya roll over mitigation. Nah, jadi kalau misalkan kita belok kencang nih ya, kayak begini. Nah, itu dia bakal ngebaca putaran roda yang paling luar ketika kita berbelok, itu bakal dilimitasi lewat rem, sehingga tank 300 ini gak akan menyebabkan efek body roll yang tinggi. Dan itu tentunya bagus banget buat pengendara pemula yang baru masuk ke medan off-road seperti gue ini. Jadi kontrol dari tank 300 ini lewat gimmick-gimmick yang tadi gue sebutin, ngebuat pengendalian tank 300 di medan off-road itu jadi gampang banget. Gampang banget. Oke, kita akhirnya selesai off-road. Dan ada satu hal lagi yang perlu gue kasih tauin. Kalau misalkan di speedometer dan head unitnya yang sebesar masing-masing ya 12,3 inci dengan animasi yang responsif banget, juga informatif, itu dia ada dua mode. Jadi ada mode klasik sama mode khusus off-road. Nah, buat kalian yang pengen serius main off-road, kalian tinggal pindahin mode tampilan speedometer ke mode off-road. Nanti head unitnya sama speedometer itu langsung memberikan informasi penting soal kebutuhan off-road kalian. Semisal penguncian gardan ya, dari tengah, dari depan atau dari belakang, terus angle setir, derajatnya belokannya kemana, ke kiri ke kanannya berapa derajat, terus sudut kemiringan mobil dari depan belakang sampai ke kiri kanan, itu kemiringannya juga bisa kebaca di tampilan off-road ini. Terus juga nggak cuma itu, ada juga indikator tank turn, indikator off-road cruise control, sama indikator tekanan ban. Jadi informatif banget di mode off-road tampilannya. Sekarang kita pindahin ke mode klasik. Dan tadi udah kita tampilin ya di video beberapa kali kalau pengendalian off-road dari tank 300 ini bener-bener mudah, gampang, asik banget untuk dikendaliin. Bahkan untuk pemula sekalipun. Karena setirnya yang ringan banget dibandingin dengan SUV-SUV leather frame yang kalian kenal ya, kayak misalkan Pajero Sport atau Fortuner. Ini tank 300 ringan banget. Tapi itu saat off-road keuntungannya. Nah, kalau di jalan tol nih, sekarang kita coba. Yap, tank 300 sudah sampai di dalam tol. Dan disinilah gua pengen curhat soal feedback dari setir tank 300 yang jujur lumayan hambar. Untuk sebuah SUV leather frame dengan dimensi 4,7 meter panjangnya ya, sampai lebarnya itu 1,9 meteran. Pas kita belok-belokin, rasanya tuh lumayan kopong. Oke, akurasinya emang bagus setirnya. Rodanya berasa dengan jelas, bahkan jika dibandingin dengan Pajero Sport ataupun Fortuner ya. Akurasi setirnya lumayan jelas ketika berbelok. Namun sayang, kecepatan tinggi nih, kita lagi berada di kecepatan 80 km per jam. Feedback setir itu rasanya hambar. Dan bahkan ketika gue ubah ke mode sport, cuma ngeberatin dikit aja. Tapi tetap gampang banget dibelok-belokinnya. Rasanya jadi kayak melayang. Sehingga kalau misalkan ya, gua berada di kecepatan maksimal 120 km per jam, kita belokin tipis aja, itu nggak berasa mobil belok.
dan itu bisa menyebabkan disorientasi, kita nggak nyadar mobilnya tuh belok, udah mau pindah jalur. Itu agak ngeri. Belum lagi gua ngomongin soal pedal akselerasinya. Oke lah, mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 342 horsepower dengan torsi sampai 648 Nm. Gede banget gitu kan. Apalagi emang ini hybrid, dan emang mesinnya itu bukan Atkinson cycle. Dia ngincer performa, dia kalau nggak salah Miller cycle, itu pakai turbo. Jadi force induction mesinnya 2000 cc. Tapi sayang, ketika kita bejek nih pedal gasnya, delay-nya lama banget nendang mesinnya. Padahal ini udah di mode sport loh. Pas kita coba di mode eco, delay-nya makin-makin. Ada kali 0,5 detik, ya nggak sampai 0,5 detik lah. Tapi lumayan delay-nya berasa. Dan itu delay-nya itu nggak cuma berasa ketika kita bejek pedal gasnya doang. Tapi ketika kita lepas pedal gasnya, mesinnya masih ngeraung. Sehingga mobil masih nyosor tuh ketika kita masih lepas pedal gasnya. Lumayan membahayakan jujur. Ini yang perlu diimprove lagi sama GWM ke depannya untuk tank 300 ini. Cuma untuk mengakali delay pedal gasnya tersebut, kita bisa ngurut ya pedal gasnya. Jadi nggak langsung dibejek, kita pelan-pelan ngebejeknya. Nah, itu bisa kita rasain tuh pedal gasnya. Nah, pelan-pelan. Terus kalau mau nyusul, itu kita urut, gasnya jangan langsung dibejek, biar kita bisa ngukur akselerasinya. Tuh ya, kita lagi posisi nyusul. Nah, bisa tuh kita ukur dengan cara mengurut pedal gasnya. Itu sih yang harus diimprove lagi ke depannya sama GWM Tank 300 ini. Oke, lanjut lagi. Untuk feel pengeremannya, nah di sini gue baru salut sama GWM Tank 300. Kenapa? Karena feel pengeremannya itu empuk, dia nggak keras sama sekali, dan bisa kita urut pedal remnya. Jadi kekuatan pengeremannya tuh bisa kita takar, sehingga kita bisa secara halus mengerem, membuat penumpang pun tidak mabok. Sama pengendara pun juga tidak mabok ya, karena kita bisa ngukur sendiri. Tuh, bisa halus, bisa diurut pengeremannya, tapi masih responsif. Ini yang harus dipertahankan nih sama Tank 300. Dan mumpung lagi di tol, kita ngomongin soal Advanced Driver Assistance System-nya, atau ADAS. Di Tank 300 ini lumayan lengkap banget, bahkan ada lane centering assist, lane keeping assist, terus ada intelligent smart cruise control juga ya. Untuk mengaktifkannya, kita cukup pencet atau tarik ya. Cukup tarik tuas 2 kali di bawah tuas wiper, 1, 2. Nah, dia langsung aktif intelligent cruise control sama lane centering assist-nya. Jadi kita nggak perlu nginjek pedal gas, nggak perlu nginjek rem, nggak perlu ngatur setir. Ya tetap pegangan ke setir sih ya untuk safety. Dia bisa ngikutin marka jalan sama mobil depan. Mau naikin speed, tuasnya tinggal naikin. Dan dia naiknya per 5 km per jam ya. Sama turun juga. Turunnya per 5 km per jam. Keren, keren. Bahkan, gak cuma itu aja. GWM Tank 300 juga punya Traffic Jam Assist. Jadi, untuk mengaktifkan Adaptive Cruise Control, emang berada di 30 km per jam. Tapi, ketika kita masih aktif nih, keluar dari tol yang misalkan langsung ketemu macet, itu di bawah 30 km per jam masih bisa ngekorin mobil depannya. Keren banget. Dan itu membuat pengendalian dari Tank 300 ini bener-bener enak, bahkan untuk pemula sekalipun yang baru bawa SUV leather frame dengan dimensi sebongsor ini. Jadi overall, emang Tank 300 ini bener-bener cocok sih buat pemula. Terus sekarang kita masuk ke sektor kenyamanan dari Tank 300 ini. Dan jujur, gue akuin kenyamanan di Tank 300 ini cukup maksimal. Kenapa gue bilang cukup maksimal? Karena pertama ya, dari dashboard dulu kita udah dikasih Android Auto sama Apple CarPlay yang udah wireless. Jadi nggak perlu colok-colok kabel lagi. Terus speedometer sama head unitnya udah full layar, full digital, full color. Dan ini ukurannya 12,3 inci. Jadi semua informasi yang terpapang di speedometer sama head unit itu terpapang dengan sangat jelas. Bahkan brightness-nya udah bisa kita atur. Lalu untuk pengaturan climate control ya, AC-nya sendiri dia udah dual zone di bagian depan. Dan sudah ada filternya juga, PM2,5, filter udaranya. Lanjut lagi, wireless charging juga sudah tersedia. Sunroof juga sudah tersedia. Terus, ya konsol tengah udah nggak perlu kita bahas lagi ya. Paling yang belum dimasukin adalah sirkulasi di konsol tengahnya ini.
Jadi kita bisa ngedinginin minuman di konsol tengahnya karena ada sirkulasi AC di konsol tengahnya. Lanjut lagi ke baris kedua. Memang nggak banyak mainan yang bisa kita aplikasikan ke baris kedua karena cuma ada ventilasi AC doang. Terus colokan USB Type A sama kompartemen penyimpanan paling untuk naruh HP doang, sama paling seat pocket di belakang kursi baris depannya ini ya. Dan armrest tengahnya yang ada 2 buah cup holder. Udah, itu aja untuk baris tengahnya. Emang nggak ada mainan sama sekali. Tapi untungnya untuk sektor kenyamanan dia sudah ada ISOFIX dan juga seat belt 3 titik dan headrest bahkan untuk penumpang tengah. Jadi untuk sektor kenyamanannya sudah didukung banget. Bahkan hingga ke bagasi sudah tersedia colokan rumahan yang colokannya itu universal. Jadi ada colokan Inggris, bisa colokan-colokan Singapura juga bisa, colokan Jepang juga bisa, colokan Indonesia juga pastinya bisa. Jadi kita bisa bawa tank 300 ini campingable. Enak ya buat piknik. Bawa keluarga, colokin blender, colokin rice cooker, microwave oven, mungkin nggak bisa kali ya. Mungkin bisa dicoba. Tapi udah menunjang banget untuk sektor kenyamanannya, baik untuk pengendara maupun penumpangnya. Sama satu hal lagi yang gue lupa sebutin, ventilated seat sudah tersedia. Dan tombol fisik, jadi nggak perlu ngatur-ngatur di bagian head unit lagi. Top deh. Untuk artikulasi joknya, dia udah full elektrik ya untuk pengemudi. Artikulasinya udah banyak, reclining bisa, naik turun bisa, terus maju mundur juga bisa, dan ada pengaturan lumbar support yang 4 arah. Dan sudah ada 3 memory seat untuk jok pengemudinya. Dan kita bisa atur memory seatnya itu di head unit. Sayang nggak ada tombol fisiknya di bagian kursi pengemudi. Untuk pengaturan penumpang depan, gimana coba? Chris, pengaturan penumpang depan elektrik apa enggak? Elektrik ya, elektrik. Dan arahnya bisa ya, reclining, maju mundur bisa. Tapi naik turun bisa nggak? Nggak bisa. Sayangnya naik turun untuk penumpang nggak bisa. Walaupun udah elektrik pengaturannya. Oke lah, nggak apa-apa. Tambahan, untuk pengaturan setirnya, dia udah tilt teleskopik. Walaupun masih mechanical, belum elektrik. Tapi jujur pengaturannya ya bisa cepet kalau pakai pengaturan mechanical ya. Tuasnya tuh, jadi tinggal naik turun, maju mundur, dengan gampang. Wih, asik. Oh ya, ngomongin soal posisi berkendaranya juga ya. Di tank 300 ini lumayan commanding. Bahkan ketika kita kursinya ini ya, paling rendah sekalipun untuk bagian pengemudinya, tetap berasa di atas mobil. Walaupun untuk body-body gua dan kebetulan kameramen yang lumayan sedikit di bawah rata-rata. Postur badan gue 164 cm. Untuk pengaturan kursi yang paling rendah, dia lumayan di dalam mobil, tapi nggak terlalu di dalam mobil banget. Jadi masih tetap berasa commanding. Namun hal tersebut membuat pandangan dari pengemudi ya, tank 300 ini bener-bener luas viewpointnya. Ke depan luas, ke belakang lewat spionnya yang lebar ini juga enak. Bahkan kaca belakangnya pun walaupun ada spare tire kitnya ya, di belakang ya ada ban serep tuh ngalangin, tapi tetap pandangan view ke belakangnya juga luas. Jadi masih enak lah berkendara di tank 300 ini walaupun sendirian. Apalagi dibantu sama kamera 360. Namun sayangnya ya, untuk kamera 360-nya itu cuma bisa diaktifin maksimal sampai kecepatan 30 km per jam aja. Di atas itu udah nggak bisa, jadi bergunanya cuma paling untuk ngelewatin jalan kecil aja, atau ketika berkendara off-road pelan-pelan. Dan ngomongin soal kekurangan lagi ya, memang tank 300 ini dari segi akselerasi rasanya masih kurang hybrid, jujur. Karena efek delay di pedal gasnya tersebut, baik saat akselerasi maupun deselerasinya, bener-bener lumayan gak kerasa hybrid itu jujur. Bahkan dia lebih dominan mesin turbonya rasanya tuh. Karena delaynya itu kayak, ya emang mesinnya turbo ya, force induction. Jadi feel-nya kayak masih pakai feel mesin turbo aja gitu. Feel hybrid itu kurang dominan. Padahal transisi dari mesin bensin ke motor listriknya udah halus loh. Itu yang patut gue acungin jempol. Transisi dari mesin bensin ke motor listriknya udah halus di GWM Tank ini. Sayang aja kekurangannya ada di pedal akselerasi yang justru itu karakter hybrid. Harusnya responsif, nggak ada delay. Ketika kita injak, baru nendang mesinnya. Itu aja tuh yang harus di-improve lagi ke depannya sama GWM Tank 300 ini. Lalu ngomongin soal bantingan dari tank 300 ini. Oke, emang sifat SUV leather frame masih berasa. Ketika direm masih menukik, ke depan ada brake divingnya. Terus travel suspensinya memang panjang. Tapi yang kita rasakan ketika off-road tadi ya, sama ketika di tol ini, untuk tank 300, walaupun travelnya panjang, namun
reboundnya tuh bisa cepet. Jadi rasanya pengendalian tuh masih stabil. Bahkan ketika belok, manuver gitu ya, kenceng 60-80 km per jam tuh gue masih yakin di tank 300 ini. Sementara kalau udah di Pajero atau di Fortuner, itu udah mulai was-was. 80 km per jam, nukik kenceng tuh, udah berasa banget body roll. Sementara di sini, body roll masih berasa sedikit, tapi nggak sebanyak Pajero ataupun Fortuner. Jadi memang bener-bener nyaman banget, bahkan untuk penumpangnya sekalipun. Lalu berbicara soal kenyamanan lagi ya, kekedapan kabinnya ya biasa-biasa aja sih jujur. Suara angin kereduksi dengan baik, suara mesin juga kereduksi dengan baik, tapi untuk road noise masih terdengar walaupun sayup-sayup. Itu bisa ditutup dengan speakernya yang udah lengkap, ada subwoofernya sampai ke bagasi. Keren banget. Oke, seperti yang tadi di awal gue bilang ya, pedal akselerasinya, feel delay-nya itu bisa kalian kurangi dengan cara selain mengurut pedal gasnya, kalian bisa mainin pedal shift yang dia ada di kolom setirnya ini. Walaupun tetap masih lumayan berasa sih delay-nya, tapi lumayan sedikit mengurangi. Jika kalian masih belum terbiasa dengan delay pedal gas dari tank 300 ini. Oke, jadi itu dia impresi pertama kami mengendarai tank 300. Mulai dari gimmick off-roadnya yang ternyata berfungsi banget ketika kita melakukan off-road. Lalu dari rasa berkendaranya yang memang setirnya hambar, dan sayangnya feel pedal gasnya itu sama sekali nggak kayak hybrid. Namun didukung oleh pengereman yang udah mumpuni dan juga stabilitas atau kontrol dari mobilnya yang nggak kayak SUV leather frame kebanyakan. Masih enak banget bahkan untuk kecepatan tinggi sekalipun. Baik dari pengemudi maupun sisi penumpangnya. Nyaman, pol, apalagi dikasih fitur-fitur yang lumayan komplit, dan di harga 800 jutaan ADAS-nya juga udah mulai komplit. Jadi gimana menurut kalian si tank 300 ini? Komentar aja di bawah. Dan jangan lupa, kuncinya kalian bisa pamer ke teman-teman. Karena nih ya, kita keluarin dulu. Bus, kuncinya keren, minimalis, nggak berlebihan, necis, keren. Jadi bisa kalian taruh di meja. Bisa sombong lah. Ini merek apaan gitu kan, nanti orang bakal nanya gitu ya. Udah gitu muat lagi di kantong kecil nih. Jadi nggak perlu ngeluarin dari kantong lagi. Sama ini dia hasil konsumsi bahan bakarnya buat kalian yang penasaran. Emang nggak irit-irit banget sih, tapi sebanding sama performanya yang juga bisa diandelin baik luar kota maupun dalam kota. Dan ini konsumsi bahan bakarnya kombinasi ya, penggunaan dalam kota juga luar kota. Oke, sekian video kita tentang tank 300 ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autored Max. Gue Bagas Satrio, dadah!